Selamat pagi Bapak Ibu. Saya mengucap syukur diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan oleh Abuna pada pagi hari ini dengan judul Iman Memindahkan Gunung. Berapa banyak orang Kristen sudah membaca firman ini berulang kali, tapi maaf, dalam hatimu yang terdalam, jujurlah, apakah engkau percaya pada cerita ini? Apakah engkau percaya bahwa benar engkau memiliki iman yang mampu memindahkan gunung? Mari kita belajar hari ini detail demi detail, langkah kecil semua dan prosesnya akan kita pelajari. Bahwa ternyata iman memindahkan gunung bukan hanya sebuah cerita, tetapi itu benar-benar bisa dilakukan. Mari kita buka firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Saya minta Bapak Ibu walaupun tidak bawa Alkitab, buka firman Tuhan melalui handphonemu. Ya, di dalam Matius 17 ayat 20. Kenapa harus membaca firman Tuhan dan nanti kita memperkatakan semua ada alasannya. Dasar dari iman memindahkan gunung. Sudah Matius 17 ayat 20 ya. Cerita ini adalah ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu dalam situasi mengusir roh jahat. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman, ya, sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini yang bicara Tuhan Yesus. Tapi berapa banyak kita melakukan ini? Berapa banyak selama engkau berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen mengalami hal ini? Iman yang memindahkan gunung. Ataukah engkau selama ini gunungmu tidak pernah beranjak dari hadapanmu? Dan engkau terbelenggu. Kita buka lagi. Matius 21 ayat 21 tentang pohon ara. Sudah? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat. Jadi apapun yang Yesus perbuat, kita bisa lakukan dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jadi dua kali Tuhan Yesus bicara tentang iman memindahkan gunung. Dua kali. Sekarang yang ketiga, Markus 11 ayat 23. Buka, Markus 11 ayat 23. Ya, dikatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu terjadi baginya. 3 kali Bapak Ibu, di dalam Alkitab dalam 2 kejadian yang berbeda, Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, jika kamu punya iman sebiji sesawi, engkau mampu memindahkan gunung. 3 kali berarti itu merupakan kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak. Kalau Tuhan Yesus bilang kita bisa memindahkan gunung, berapa banyak kita melakukannya? Nah, dari 3 ayat ini, nanti Bapak Ibu di rumah pelajari sendiri. Kita tarik ada 3 kata yang muncul berkali-kali. Yaitu yang pertama adalah kata iman. Ya, kata iman. Nah, bahasa aslinya adalah pistis, bahasa Yunaninya. Ya, pistis. Nah, lalu kata yang kedua yang muncul apa? Percaya. Jika kamu percaya. Ternyata bahasa asli dari percaya adalah pisteu. Yang kalau di akar kata dari pisteu adalah akar kata dari pistis. Jadi percaya itu adalah bersumber dari iman.
Engkau tidak bisa percaya jika engkau tidak punya iman. Ini yang mau disampaikan, akar katanya. Lalu kata ketiga yang sangat penting, nanti saya gambarkan semua, itu adalah tidak bimbang. Nah, bimbang bahasa aslinya diakrino. Nah, kita bongkar pelajari semua ya. Kita pengen tahu semua. Kita belajari yang kata pertama, iman. Iman, wah kita sudah banyak sekali mendengar khotbah tentang iman. Tapi benarkah engkau mengerti tentang iman yang sebenarnya? Ya, iman adalah di dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan begini. Dasar dari segala sesuatu, Ibrani 11 ayat 1 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi ada harapan. Kuncinya apa? Kata kuncinya, harapan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat berarti belum terjadi. Maka dapat disimpulkan ketika kita beriman kepada Tuhan, maka kita memiliki dasar berharap kepada Tuhan dan belum terjadi. Jadi ada harapan. Ada keinginan, ada permintaan. Tuhan, aku pengen sembuh. Tuhan, aku bangkrut gak bisa bayar utang. Tolong Tuhan, aku pengen sekali bisa bayar hutangku semua. Tolong Tuhan, bisnisku lesu. Aku berharap bisnisku bangkit kembali. Itu yang disebut iman. Ada harapan. Selama engkau tidak memiliki harapan, engkau tidak punya iman. Titik. Selesai. Maka berharaplah kepada Tuhan. Maka itu disebut iman kepada Tuhan. Nah, dikatakan begini di dalam Roma 3 ayat 28 ya. Saya menggunakan ayat Alkitab untuk memperkuat semua perkataan yang saya sampaikan, bahwa itu dasarnya Bible semua ya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Iman di sini juga katanya sama, pistis. Jadi manusia dibenarkan oleh Tuhan karena iman. Jadi iman ini semua dasar dan yang penting sekali. Sangat penting harus punya iman. Di dalam iman ada harapan. Ibrani 11 mengatakan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kita nggak bisa ya pergi Tuhan tolong. Tapi di dalam dirimu tidak ada harapan kepada Tuhan. Engkau boleh bergereja tiap hari, tiap minggu, tiap bulan rajin, tiap pagi berdoa. Tetapi engkau tidak pernah punya iman kepada Tuhan dalam hal apa? Harapan. Itu yang terjadi. Jadi ada harapan kepada Tuhan dalam hidupmu dan itu belum terjadi. Dan Tuhan Yesus mengatakan, butuh hanya iman sebiji sesawi kecil sekali, hanya butuh kecil saja, harapan kecil saja. Walaupun kau tidak punya alasan untuk berharap lagi karena situasimu, tetapi engkau punya hanya, ya sudah Tuhan, aku percaya, aku berharap Tuhan, suamiku disembuhkan, aku berharap aku disembuhkan, aku berharap bisnisku dipulihkan, aku berharap utangku boleh lunas, hanya butuh sekecil biji sesawi harapan itu. Dan Tuhan akan jawab. Prosesnya kita akan pelajari. Lalu kata yang kedua adalah percaya. Bahasa aslinya tadi pisteu, ya, akar kata. Nah, terjemahannya dari kata pisteu itu begini, to think to be true. Jadi berpikir bahwa apa yang engkau harapkan itu benar. Bahwa engkau berpikir bahwa Allah sanggup. Bahwa Allah sanggup menyelamatkan engkau, membebaskan engkau. Engkau berpikir bahwa itu benar. Lihat ya. Berarti artinya ketika engkau percaya, itu bukan produk dari tubuhmu. Tapi produk dari pikiranmu. Nah, paham? Ya, nah saya minta silakan Bu Inge, Bu Siska, dan Sila maju ke depan. Saya akan peragakan hubungannya semua. Di depan aja sini, ambil amplop 2.
Ya, amplop ini tidak ada hubungannya dengan persembahan, tetapi sini aja 3 gini. Enggak usah, kamu silah. Nah, menghadap ke kamera, ya. Nah, saya ilustrasikan karena nggak ada LCD proyektor susah ya. Jadi kita peragakan saja. Kalau kita menganggap Sila adalah tubuh, Bu Siska adalah jiwa, dan Bu Inge adalah roh, maka di dalam tubuh, di dalam keseluruhan kita, itu ada tubuh, jiwa, roh. Betul ya? Betul kan? Kita sudah paham toh. Tubuh, jiwa, roh. Jiwa itu apa? Pikiran, kehendak, emosi. Ya, semua ada di dalam jiwa. Itu yang orang luar lihat itu jiwa kita, ya. Apakah marah, sedih, ya, kehendaknya apa, semua terlihat di jiwa. Nah, roh ini adalah memang manusia terdiri dari ada rohnya. Nah, tinggal ketika engkau percaya pada Tuhan, maka di roh ini dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Sebelum naik ke surga, jika engkau menerima kuasa dunamos, ini di sini, boom, Roh Kudusnya masuk, boom, kuasanya menyertai, boom, dunamos. Dunamos arti kata dari dinamit itu, artinya ledakan, terjadi ledakan di dalam rohmu. Nah, sekarang gandengan tangan. Tapi karena protokol kesehatan saya mewakili dengan amplop, jadi nggak pegangan tangan, jadi nggak disalahkan ya. Kok zaman begini masih pegangan tangan? Nggak, ini pegangan amplop ya. Nah, di antara tubuh dengan jiwa, titik pertemuannya adalah kedagingan. Abuna sudah menjelaskan ini ya. Ini kedagingan, males, ngantuk, ya. Ini semua bermain di sini nih. Ya, yang jelek-jelek ini di sini nih. Pengen makan enak di sini nih. Ya. Nah, di sini ini apa? Ini hati. Hati adalah perpaduan pertemuan antara jiwa dengan roh. Nah, kalau dikatakan di dalam firman Tuhan ya, di dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, rema. Nah, iman itu ada di sini, dalam hati. Nah, kalau dikatakan iman ini timbul, dipicu oleh pendengaran rema dari mana? Pertanyaannya gitu. Ternyata yang pertama dari sini. Engkau bergereja, engkau mendengar firman Tuhan, engkau nyetel nyetel radio di mobil, mendengarkan stasiun radio Kristen, mendengarkan firman, ya. Kamu lihat YouTube tiba-tiba ada iklan tentang rohani dan kau menyetel, tiba-tiba engkau mendengar, mulai dari telinga mendengar, boom, tubuh mendengar. Ketika tubuhmu mendengar, dia pindah ke jiwa, ya. Prosesnya begitu. Nah, di sini ketemu, masuk ke hati. Jadi iman timbul dari pendengaran secara fisik akan firman Tuhan. Boom. Sumber kedua adalah firman yang timbul langsung dari Roh Kudus. Kenapa? Karena engkau peka, karena hidupmu penuh dengan Roh Kudus. Maka engkau peka, engkau bisa ngerti ini Tuhan. Ini suara Tuhan. Langsung masuk, boom. Langsung masuk. Nah, problemnya yang terjadi adalah selama ini, kalau prosesnya yang lewat sini, ya lewat tubuh, maka berhenti di jiwa. Detik engkau nggak percaya, karena apa? Pikiranmu. Ketika Tuhan bilang, di sini ada kesaksian, punya hutang 10 miliar bisa lunas dalam waktu 1 tahun. Ketika dia berdoa setiap pagi jam 3 dan membaca 5 pasal setiap hari. Masuk sampai sini, boom. Engkau berkata, mau sok iya ya. Masa iya? Masa iya? Detik engkau berkata masa iya, engkau tidak percaya. Selesai di sini. Cut. Ini pegang. Cut. Nggak ada. Nggak bisa. Putus. Putus di sini. Pikiranmu yang menghalangi engkau. Nah, sekarang nyambung lagi. Tetapi kalau dalam kondisi seperti ini, imanmu bagus, ya, engkau rajin,
membaca firman, dengarkan firman, ya, lalu memuji Tuhan, maka ini ada jembatan di sini. Maka ketika Roh Kudus berkata, boom, di sini langsung membesar. Set. Ngerti? Nah, begitu iman ini besar, dan posisi di sini percaya nyambung, dan langsung lari ke tubuh, jadi tindakan iman. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Jika engkau percaya, di sininya sudah percaya. Di sininya sudah ada iman, karena timbul dari firman. Boom, dan kau memperkatakan, pindah gunung itu, pindah. Ngerti? Prosesnya tuh hanya ini sebenarnya. Secara simpel hanya ini. Permasalahan yang sering terjadi adalah di sini loh. Pikiranmu yang menghalangi. Pikiranmu yang membuat engkau tidak bisa memindahkan gunungmu. Karena engkau apa? Berkata, apakah benar Tuhan? Masa iya? Tiba-tiba engkau digerakkan untuk memberikan apa? Di awal tahun, buah sulung. Tuhan berkata dengan firman-Nya dan engkau tahu itu rema. Tapi engkau berkata, aduh Tuhan, aku lagi kesulitan, aku lagi butuh. Pikiran kita ini loh. Makanya tuh Paulus berkata apa? Pikirkanlah apa yang baik, apa yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Karena pikiran akan selalu menghalangi imanmu kepada Tuhan. Itu permasalahannya. Nah, kalau yang terjadi kesepakatan antara tubuh, jiwa, dan roh, kalau sepakat, yang terjadi adalah seperti ini. Sila kamu ke belakang, Bu Inge ke depan. Nah, terus tetap pegangan, nyambung. Jadi ini dipegang gini, ini pegang ini. Nah, ini yang terjadi. Ketika tubuh, jiwa, rohmu itu bersatu pada satu titik, ya, hatimu percaya, jiwamu, pikiranmu percaya, tubuhmu tinggal ngikut dan melakukan. Nah, ini yang dilihat adalah apa? Satu kesatuan. Ketika menyatukan inilah yang sebenarnya banyak orang Kristen mengalami kesulitan. Karena goyahnya di sini. Sekarang contoh, ya contoh. Roh Kudus bilang, gerakkan tangan kanan. Gerakkan tangan kanan, naikkan. Nah, pikirannya, kok tangan kanan? Apa benar ya? Aku mau tangan kiri. Nah, coba tangan kirimu, angkat. Nah, tubuh akan ngikut siapa? Tubuh akan selalu ngikut pikiran. Tubuh akan selalu ngikut pikiran, ikut-ikut tangan kiri. Naik. Nah, sudah gak nyambung. Ini yang terjadi. Kenapa kita tidak bisa memiliki iman memindah gunung? Karena apa? Karena ini gak connect. Ini permasalahannya. Sudah silakan. Terima kasih. Dikatakan bahwa iman tanpa tindakan adalah mati. Artinya apa? Iman yang ada di dalam hatimu itu harus diwujudkan oleh tubuhmu dalam hal bentuk tindakan. Bisa engkau menumpangi tangan, bisa engkau mengangkat tangan, bisa engkau mengucapkan sesuatu dari mulutmu dan berkata, gunung pindah, pindah. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, baca ya, baca nanti pulang. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Itu sangat bagus. Saya suka ayat ini. Ketika Yosua menerima tongkat kepemimpinan dari Musa, Tuhan berkata apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hati dulu yang dikuatkan. Kenapa? Bukan pikiran dulu. Karena dasarnya ada di hati. Kalau engkau nggak punya dasar di dalam hati untuk berharap, maka engkau tidak mungkin percaya di dalam pikiranmu. Maka dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Lalu di ayat 8 dikatakan apa? Dengan memperkatakan firmanku setiap hari. Itu loh, tubuh itu ya
mengucapkan berkali-kali, saking seringnya, pikiranmu percaya bahwa itu benar. Dan ketika jiwamu, pikiranmu berkata, firman ini benar, ini buat aku, pasti terjadi. Boom, melangkah ke iman. Jadi. Maka Bapak Ibu, tidak salah kalau mengatakan, rajinlah membaca Alkitab. Serius. Rajinlah membaca Alkitab. Satu, pertama. Kalau Tuhan mau ngomong ke kita, terus kita nggak ngerti tentang cerita-cerita di Alkitab, terus Tuhan mau ngomongnya gimana? Ngingetkan kita gimana? Walaupun engkau penuh dengan Roh Kudus dan penuh iman. Ingat dikatakan ya, Barnabas, Stefanus, penuh iman dan Roh Kudus. Karena penuh iman itu hasil dari Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus nggak bisa beriman. Ngerti? Tapi dikatakan penuh iman dan penuh Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu harus membaca Alkitab minimal sekali selesai. Supaya engkau ngerti semua apa yang terjadi, cerita di dalamnya. Sehingga suatu saat Tuhan melalui Roh Kudusnya, karena engkau sudah percaya, di dalam hatimu Tuhan mengingatkan suatu cerita. Dan engkau teringat itu, engkau beriman, punya harapan, jika cerita di sini pun bisa, aku pun bisa, dan engkau percaya, engkau melakukan tindakan yang sama, maka gunung itu berpindah. Persis. Dan itu bukan cerita kosong. Saya akan ceritakan apa yang terjadi. Kalau saya nggak mengalami lebih dari sekali, saya tidak berani khotbah. Karena nanti kalau dipraktekkan salah, wah, resikonya sangat besar. Ya. Lalu mengatakan gini. Orang Kristen, ya, orang Kristen itu kan katanya percaya Yesus. Tetapi lihat coba. Di Roma 10 ayat 9 mengatakan begini. Sebab jika kamu mengaku dengan apa? Mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, ya, percaya dalam hatimu, connect, bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maaf Bapak Ibu, Anda boleh bergereja sudah puluhan tahun. Maaf, mungkin KTP-mu sudah Kristen. Tetapi saya mau tanya, mungkin engkau ya yang muda-muda, engkau sekian lama mengikut orang tuamu dengan setia ke gereja. Tetapi pernahkah engkau dengan sekali saja, dengan iman dan hatimu dan pikiranmu engkau mengatakan, dengan mulutmu engkau mengatakan, Yesus, aku percaya engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Selama engkau tidak pernah mengatakan itu, maka keselamatan hanya menjadi KTP-mu. Saya jelaskan lagi. Selama engkau ini setia ke Tuhan, pergi ke gereja, mengikut orang tuamu, ya, KTP-mu Kristen. Tapi selama hidup, hatimu, pikiranmu, dan mulutmu tidak pernah menjadi satu, dan percaya dan mengatakan dengan kuat bahwa Yesus, aku percaya bahwa engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Itu hanya keselamatan hanya ada di KTP-mu. Tidak menjadi hakmu di surga. Karena firman-Nya jelas. Dengan mulut mengaku dan percaya dalam hatimu. Connect jadi satu semua. Tidak terbantahkan. Mari kita lihat cerita Alkitab ya. Di dalam 3 kata tadi, kita kan sudah bahas iman percaya. Betul ya? Kurang satu kata, apa? Satu kata, yaitu bimbang. Bimbang. Nah, bimbang, bahasa asli Greek-nya adalah diakrino. Artinya ternyata apa? Terpecah. Jadi bimbang itu artinya adalah hatimu dan pikiranmu terpecah. Maka Yesus berkata apa? Engkau punya iman, ya? Engkau punya iman, tetapi engkau bimbang. Artinya apa? Pikiranmu dengan hatimu nggak connect, nggak sepakat. Begitu itu dikatakan apa? Diakrino, pecah. Dan kalau pecah, engkau mengatakan sembuh dalam nama Yesus, nggak terjadi. Nggak terjadi. Kenapa? Karena pikiranmu dan hatimu tidak sepakat.
Itu permasalahannya. Nah, sekarang kalau kita tahu sekarang ya, bahwa caranya adalah seperti itu, yang menyebabkan kita terpecah antara pikiran dan hati, itu yang menyebabkan kita nggak bisa berfungsi sesuai dengan firman. Nah, yang pertama adalah apa? Logika. Kita ya, itu disekolahkan mulai SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Bahkan kuliah 3 tahun. Ya. Kalau cepat, kalau lama 4 tahun. Ya 5 tahun. Ya. Sepanjang hidup kita bertahun-tahun itu, diajari tentang apa? Ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan logika. Dengan logika. Permasalahannya, Tuhan Yesus nggak bisa di logika. Firman Tuhan nggak bisa di logika. Coba katakan kepada gunung, suruh pindah. Orang yang punya logika bilang apa? Mana mungkin? Itu hoax, palsu itu. Karena kenyataannya nggak mungkin. Jadi sepanjang hidup kita sudah terbiasa dengan logika. Kita yang orang-orang bisnis, kita orang-orang kerja, semua pakai apa? Hitungan, pakai logika. Nah, tetapi kerajaan surga tidak beroperasi dengan logika, tetapi dengan iman, yaitu harapan. Dan itu belum terjadi. Dan kau percaya apa enggak? Nah, sulit kan? Enggak ketemu di sini. Makanya sampai saya bisa meninggalkan semua logika saya. Ya, kalau khotbah saya yang tentang kepemimpinan Musa, kenapa sampai akhirnya saya bisa menaklukkan diri saya di bawah kaki Yesus, mau sekolah Alkitab dan percayakan karunia Roh setelah logika saya dihabiskan total. Sehingga tidak ada lagi nilai-nilai Mesir di dalam pikiran saya. Kalau dulu mau sukses, kerja keras. Opo Tuhan-Tuhanan, gak penting. Sing penting kerja keras. Sukses, sukses. Cuma dalam beberapa waktu. Setelah itu, ludes semua, sekandang-kandangnya hilang. Ya kan? Itu yang terjadi. Logika kita ini loh yang susah. Diajak kompromi. Sampai engkau mengalami proses Tuhan di padang gurun, baru engkau menyerah dan berkata, Tuhan, aku menyerah. Aku berserah penuh padamu. Silahkan engkau melakukan apa terhadap hidupku, aku ikut. Baru di situ logika kita dikalahkan. Lalu penyebab yang kedua adalah apa? Yang menjadi hambatan, pikiran dan hati kita pecah. Iman kita pecah. Apa? Karena belum kepepet. Jujur aja, kalau masih bisa pinjem hutang sana sini, apa engkau berdoa minta mujizat bebas hutang? Nggak mungkin. Aduh Tuhan, berkati aku. Tapi dalam hati pikiranmu gini, tapi kalau nggak diberkati ya, nanti aku tak pinjam sebelah kayaknya mau kok. Tuhan, aku butuh kesembuhan. Tapi dalam pikiranmu berkata apa? Kalau nggak sembuh ya nanti periksa ke dokter. Selalu ada opsi. Selalu ada opsi, pilihan. Dengan demikian, pilihan itu menyebabkan engkau tidak beriman. Pecah. Bimbang hatimu. Antara engkau mau 100% percaya kuasa Tuhan, apa kuasa dunia. Melalui obat, melalui teman-temanmu, saudaramu yang bersedia bantu kamu utang. Bimbang. Nah, kita lihat contoh di Alkitab ya. Kita lihat contoh. Jadi kita mau pelajari apakah benar teori tadi. Yang kita pelajari itu benar enggak? Nah, contoh pertama. Kisah Petrus berjalan di atas air. Kita percaya. Percaya enggak? Ayo saya tanya, percaya enggak? Kalau sekarang pun masih bisa sebenarnya. Cuman kan ragu dalam pikiranmu. Itu kan dulu. Sekarang mana mungkin berjalan di atas air. Ya kan, terus alasan apa? Lah dulu kan Petrus mendengar suara dari Tuhan Yesus sendiri. Mari datanglah. Lah sekarang kan enggak ada suara. Ya, mau alasan apapun. Kita pelajari dari Petrus.
ketika dia mendengar rema, firman dari Kristus, mari datanglah. Dia berjalan di atas air. Nah, detik dia tenggelam ketika apa? Ketika angin bertiup kencang, tubuh mulai merasakan, dari tubuh memberikan informasi ke pikiran, kamu di atas air loh. Tenggelam. Begitu dia ketakutan masuk di dalam jiwanya, langsung apa? Ikatan antara iman dan percayanya lepas. Begitu lepas, tenggelam. Lihat, hubungannya kuncinya tuh di situ terus. Kuncinya di situ terus. Antara pikiranmu percaya dan hatimu percaya, beriman, kuncinya di situ. Begitu Petrus ketakutan, langsung bimbang, pecah antara iman dan pikirannya, langsung tenggelam. Nah, kita pelajari yang kedua. Wanita pendarahan 12 tahun. Nah, ini saya sangat suka ketika Abuna mengkhotbahkan ini di STBI. Ini merupakan khotbah terfavorit saya. Kenapa? Karena begini, kita kan selama ini nggak pernah mengerti ya. Kalau belum dengar khotbahnya Abuna, kita menganggap bahwa ini wanita ini sudah 12 tahun. Oke, dia sudah kepepet. Dia sudah kepepet. Apa? Dikatakan apa? 12 tahun dia berobat dan seluruh harta bendanya habis dan tidak sembuh. Berarti sudah kepepet. Nggak ada opsi lain. Nggak ada pilihan lain. Lalu pertanyaannya, kenapa dia memegang ujung jubah Yesus? Kenapa enggak megang kaki, tumit, ya toh? Atau berteriak-teriak seperti, anak Daud, tolonglah aku. Kenapa? Kenapa? Karena Abuna khotbah di dalam Maleaki 4 ayat 2 mengatakan, Maleaki 4 ayat 2, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Nah, ini perjanjian lama. Wanita 12 tahun ini, saat itu belum ada perjanjian baru. Benar? Dia mengerti firman di Maleaki 4 ayat 2. Bahwa di sayapnya ada kesembuhan. Nah, Yesus pakai jubah. Dan dia, wanita ini, berharap, kalau aku pegang sayapnya dalam arti jubah Yesus, sesuai dengan firman, sesuai dengan rema, dia tangkap itu. Tiba-tiba Tuhan, Roh Kudus mengingatkan dia akan Maleaki 4 ayat 2. Dan dia beriman, pegang ujungnya, pegang sayapnya, jubahnya, sembuh. Dan dia melakukan persis tindakan itu. Boom, Tuhan Yesus bilang apa? Ada kuasa yang keluar. Boom. Dimulai dari mana? Dari firman Kristus. Nah, saya menyaksikan 2 kesaksian ya, sebelum saya tutup. Saya mengalami ketika, saya mungkin sudah cerita tapi saya akan ulangi lagi. Saya pernah suatu ketika nggak bisa bayar, ya, utang di bank. 300 juta saya nggak bisa bayar, dan saya sudah telat bayar 3 tahun, dan selama 3 tahun saya tidak bayar bunga dan tidak bayar hutang pokok. Dan mereka itu sudah, banknya sudah gregetan luar biasa. Tetapi saya selama 3 tahun dikejar, saya tidak pernah lari. Saya selalu temui, dipanggil saya datang, ditelepon saya selalu angkat. Ya, dan saya sebelum hari itu menerima final notice, surat peringatan terakhir, bahwa Jumat saya terima, ya, bahwa Senin kalau nggak dibayar sisanya 300 juta dari utang 3 miliar, maka rumah saya disita. Tidak ada kompromi lagi karena selama 3 tahun saya tidak bayar utang, tidak bayar bunga. Karena memang tidak ada duit. Jadi itu yang terjadi. Saya sudah nggak punya pilihan. Sebelum-sebelumnya saya marah kalau dikasih surat kayak gitu. Tapi kali itu saya menyerah. Saya sudah merasa gini, ya sudah, ini waktu saya habis. Tidak ada lagi waktu untuk berkelit. Ya sudah, tidak ada pilihan.
Lalu di dalam mobil ketika saya pulang habis ngajar dari Akademi Terang Bangsa, waktu itu saya masih ngajar di sana. Pulang di mobil, saya pegang surat itu. Gimana Tuhan? Tuhan ingatkan tentang cerita Raja Hizkia. Ketika dia dikirimi surat oleh Raja Ethiopia. Yang diancam, dibully ya, akan dihabisin pokoknya. Lalu dia menengadahkan surat itu ke Tuhan. Dan saya melakukan sama persis. Saya buka dan saya angkat, Tuhan baca surat ini Tuhan. Walaupun saya tahu, walaupun tidak usah diangkat ya Tuhan baca. Ya kan? Tapi saya bertindak persis kayak Raja Hizkia. Angkat. Tolong Tuhan. Saya taruh di atas dashboard. Terus apa? Tiba-tiba Roh Kudus mengatakan apa? Tumpangi tangan. Oke, saya tumpangi tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, surat ini batal. Dalam nama Tuhan Yesus, surat ini batal. Dalam nama Tuhan Yesus, surat ini batal. Sampai sekitar 15 kali. Dari awal pertama ketika saya mengatakan surat ini batal dalam nama Tuhan Yesus, saya masih belum connect antara hati dan pikiran saya belum connect. Saya masih berkata, apa mungkin? Apa mungkin? Tetapi saya katakan seperti Yosua, ya, perkatakan firman Tuhan, maka timbullah iman itu. Dan pada titik yang ke-15, saya tahu persis apa yang dimaksud dengan iman memindah gunung. Detik itu ketika pikiran, hati, mulut jadi satu. Aku mengatakan begini, dalam nama Tuhan Yesus, batal surat ini. Tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada. Saya yakin, batal. Itu. Karena saya katakan juga berulang kali. Kenapa? Ketika dengar rema masih, pikiran saya belum percaya. Tetapi ketika saya katakan berkali-kali, sampai iman timbul dari pendengaran akan firman. Aku percaya, aku melakukan, terjadi. Surat itu batal. Diberi waktu 3 bulan lagi. Nah, satu kisah lagi, terakhir. Saya itu kan sudah menikah ya Bapak Ibu, tapi nggak pakai cincin ya. Kenapa? Kalau pakai cincin tuh tangan saya nggak kuat, gatel gitu ya. Jadi itu saya sering kalau lagi nggak enak gitu ya di jari itu tak lepas ya. Dan istri sudah ngomel terus, nanti hilang. Dan suatu saat benar terjadi. Saya malam tidur nggak sadar, karena apa? Nggak sadar, sudah biasa mainin cincin, saya lepas. Setelah kebaktian pulang, mau nyupir, loh mateng, cincin nggak ada. Ini di mana? Wah, saya takut dong. Pasti istri marah besar. Kenapa? Karena sudah diperingatkan berkali-kali. Ya, lalu saya cari di seluruh, langsung pulang dari gereja, saya cari di seluruh rumah, nggak ada. Saya minta semua orang mencari, nggak ada. Aduh Tuhan, gimana Tuhan? Tolong saya bilang. Lalu saya digerakkan untuk naik ke kamar tidur, ya. Di situ di depan ranjang, tiba-tiba satu firman kata keluar, Ephata, yang artinya terbukalah. Dan saya tahu mata saya tumpangi dan saya bilang Ephata. Dan benar Bapak Ibu, ini kesaksian nyata. Saya lihat semuanya blur, gak jelas, di atas ranjang gak jelas, tapi saya lihat ada cincin saya di situ. Dan saya itu merogok, masuk, tak ambil. Dapat. Padahal di situ sudah pakai gebahan, sudah istri saya nyari, anak saya nyari, gak ada. Tapi saya mendengar, Ephata, terbukalah. Langsung saya tahu karena saya sudah mengalami sebelumnya. Saya lakukan, satukan iman, satukan pikiran, dan katakan Ephata terhadap mata saya. Maka melihat cincin itu ada di sana. Tapi Bapak Ibu, saya katakan lagi, rema itu datang tidak selalu. Di kejadian lain saya mengalami kehilangan. Saya mengatakan Ephata, nggak terjadi. Tetap nggak ketemu.
Kenapa? Karena nggak ada rema. Dan ketika nggak ada rema, hatimu itu nggak mantep. Ngerti? Karena nggak mantep, pikiranmu juga nggak mantep. Makanya nggak ketemu sampai sekarang, hilang handphone. Nggak tahu sampai sekarang handphone itu ada di mana. Walaupun saya berteriak-teriak Efata berapa kali. Nggak bisa. Makanya kuncinya ada di firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala. Silakan. Mari kita tundukkan kepala. Apakah di dalam hidupmu selama ini engkau masih punya gunung yang tidak pernah berpindah dari hidupmu? Engkau berharap, berteriak-teriak berkali-kali ke Tuhan, tidak pernah pindah. Tetapi sekarang engkau mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan engkau menemukan kuncinya. Bahwa harus ada kesatuan di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, dan di dalam tindakanmu. Maka itu akan terjadi. Apapun kesulitannya. Mari kita menyanyikan lagu ini.